Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 TKJ SMK PP Tukuwaru. Baik, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan video pembelajaran kita pada pertemuan yang kemarin. Kemarin kita telah menjelaskan sedikit terkait AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kemudian kita juga telah membahas sedikit terkait subnetting. Nah, hari ini kita sedikit nanti akan mengulas apa yang telah kita bahas kemarin, kemudian kita sedikit akan masuk materi utamanya, yaitu VLAN, Virtual Local Area Network. Baik, kemarin kita ada PR 2 nomor dengan IP address. Kemarin IP addressnya Pak Deni mungkin tidak menyampaikan ya, tapi semoga semuanya tidak bingung. IP address yang seperti dicontoh. Jadi 192.168.1.0/25. 25 ini sebagai angka CIDR ya. Kemudian subnet masknya diketahui dari mana Pak subnet masknya? Subnet masknya kebetulan kemarin ada dalam soal 255, 128. Subnet mask ini kita rubah dulu ke dalam bentuk biner ya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk biner. 255 itu kalau dalam bentuk biner adalah 111111111, jumlahnya 8. Ingat-ingat ya. Pak, ini 1 jumlahnya 8 itu maksudnya gimana Pak? Kemarin Pak Deni menyampaikan sekilas, 1 yang paling depan ini bernilai 1 kali 128. Ya, 1 kali 128. 1 yang di belakangnya bernilai 1 kali 128 dibagi 2, 64. Terus 1 yang di belakangnya lagi bernilai 64 bagi 2, 32. Berarti ini 128, 64, 32, 16 ya, 8, 4, 2, 1. Gitu. Nilainya itu. 1 ini nilainya tadi 128 sampai 1 tadi. 128 ditambah 64 ditambah 32 seterusnya bernilai 255. Paham ya? Ini angka biner dapatnya dari situ. 128 dapatnya dari mana Pak? 2 pangkat 7. Yang paling depan ini 2 pangkat 7. Ke belakang 2 pangkat 6. Ke belakang 2 pangkat 5 dan seterusnya sampai di sini 2 pangkat 0. Di sini ya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 1. Jumlah total semuanya ini 255. Ini nanti kalian lihat lagi di materi jaringan komputer kalau nggak salah ini ya. Nah, kemudian 128 itu kalau kita rubah, ini kan kalau 255 semua ini sama semua kan, 111 semua ini ya, nggak pada dibahas. 128 berarti ketika dirubah menjadi angka biner, maka yang terjadi adalah seperti ini, 1 0 0 0 0 0 semuanya. 1 paling depan bernilai 128. Nah, oke. Baik, gampang ya. Kemudian sekarang baru kita mencari jumlah subnet. Nah, berapa jumlah subnetnya? Rumus cepatnya adalah 2 pangkat X. X-nya siapa Pak? Angka 1 pada oktet terakhir pada subnet mas. X ini adalah angka 1 pada oktet terakhir. Oktet itu mana Pak? Ini oktet. Ini oktet nih, angka oktet ini. Oktet terakhir subnet mas. Subnet masnya ini, oktet terakhirnya ini ya. Oktet terakhirnya itu tadi. Oktet terakhirnya yang ini kan. Nah, oktet terakhir ini mengandung angka 1, jumlahnya 1. Oleh karena itu, karena cuma 1, maka X-nya ini kita ganti dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jumlah subnetnya berarti 2 subnet. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian jumlah host atau subnet. Jumlah host per subnet. Maaf. Jumlah host per subnet. Ada berapa host? Ada berapa komputer yang bisa kita sambungkan di subnet tersebut? Rumusnya 2 pangkat Y min 2. Y itu apa Pak? Jumlah angka 0 pada oktet terakhir. Oktet terakhirnya ini, jumlah angka 0-nya ada berapa? Karena sudah ada 1, ini berarti sisanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7 min 2 ya.
2 pangkat 7 128 dikurangi 2 sama dengan 126 host. Oke ya. Berarti per host per subnet ada 126 host ya. Nah, kemudian blok subnetnya ada berapa, Pak? Blok subnetnya, blok itu berarti maksudnya ada berapa kelompok gitu ya. Total nilai default total satu buah oktet ada 256. 256 dikurangi 128. 128 dari mana, Pak? 128 dari angka terakhir subnet mask ini. Angka terakhir atau oktet terakhir subnet mask. Subnet masknya angka terakhirnya 128. 256 kurangi 128 hasilnya 128. Oke. Sampai sini kita lihat IP address. IP addressnya berjalan dari 192.168.1.0. 0 berarti yang pertama, blok subnet 0. Kemudian 0 ditambah 128. Blok subnet yang kedua 128. Selesai. Kemarin ada yang menjawab sampai 128 tambah 128 lagi 256. Enggak. Blok subnet berhenti sampai kapan, Pak? Blok subnet berhenti sampai kurang dari 256. Ya, blok subnet berhenti sampai 256 kurang. Kalau lebih dari 256 sudah salah perhitungan kamu. Oke, sudah ketemu semua informasi ini, baru kita buat tabelnya. Tabel pertama subnet, tabel kedua host pertama, host terakhir host broadcast yang nggak dipakai. Lihat, subnet ada 2 blok subnet, yaitu lihat ini 0 sama 128. Berarti yang pertama adalah 0 ini kita pakai di sini 192.168.1.0. Ini subnet yang pertama. Oke ya. Subnet yang kedua, blok subnet yang kedua 128 ini kita pakaikan di sini 192.168.1.128. Dua subnet ini kita benar, ke bawahnya benar semua, Mas, Mbak. Lihat. Host pertamanya, kita lihat angka terakhir IP address kita 0. Kita tinggal tambahkan 1 menjadi 192.168.1.1. Ini host pertama. Komputer yang bisa nyambung pertama, IP-nya ini. Kemudian kita tambahkan, ini host pertama ya. Host pertama, kita tambahkan host terakhirnya siapa, Pak? Kita tambahkan 1 dengan, maaf, bukan 1 yang kita tambahkan. Kita tambahkan 0 dengan 126. Nah, 126 itu kan jumlah host semuanya. Jumlah host semuanya loh. 126 itu jumlah host semuanya. 0 tambah 126 hasilnya 126. Maka host terakhirnya 192.168.1.126. Ini host terakhir. Jumlahnya ada berapa host, Pak? Di subnet yang pertama ini ada berapa? Ada 2. Salah. Bukan 2 ini. Ini hanya tulisan host pertama sama host terakhir. Ya. Ada berapa jumlah host, Pak? Ada 126 host. Yang pertama IP address-nya 192.168.1.1. Yang terakhir 192.168.1.126. Jadi ini 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126 sampai, Mas. Jadi yang host pertamanya ini, host yang keduanya siapa, Pak? 192.168.1.2. Yang ketiga .3, yang keempat .4, dan seterusnya sampai paling belakang .126. Sampai sini bisa dipahami ini. Ini rentang ini, host pertama, host terakhir itu rentang dari awal sampai akhir. Bukan cuma 2, tapi ada 126 host. Berarti dalam subnet itu ada 126 komputer yang bisa tersambung. Sampai sini bisa dipahami ya. Host broadcast-nya yang tidak kita gunakan sebagai komputer, tapi dia tugasnya memberikan informasi, ditambahkan 1 dari host terakhir. Host terakhirnya 126 tambahkan 1. Jadi 192.168.1.127. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian beralih ke subnet yang kedua. Subnet yang kedua 192.168.1.128. Host pertamanya tambahkan 1, jadi 129, ya kan? Host terakhirnya tambahkan 126. Di mana, Pak?
128 tambah 126. 128 tambah 126 menjadi 254. Ini host terakhir. Oke. Jumlah host totalnya berapa, Pak? Sama dengan yang ini, 126 host. Sama. Awalnya .129, akhirnya .254. Ini sampai, artinya sampai. Kemudian host broadcastnya 192, 168, 1.255. Selesai. Oke ya. Ini PR yang pertama. Semoga semuanya benar. Kalau benar, ini pada nilai. Tunggu saja kalau belum ternilai, nanti tetap akan pada nilai. Soal yang kedua ini soal yang contoh ya. Ini cuma pada ulangi lagi. Hasilnya seperti ini, yang lebih rapi tulisannya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi hari ini, yaitu VLAN. Nah, sebelum kita masuk ke VLAN-nya, didahului dengan materi terkait jaringan komputer ya. Jaringan komputer terbagi menjadi 5 berdasarkan yang pertama letak geografis ya. Letak geografis urusannya dengan luasnya daerah, kemudian fungsinya, kemudian topologi, kemudian distribusi sumber informasi data, dan yang terakhir media transmisi data. Cara data itu dipindahkan menggunakan media apa gitu. Yang pertama, letak geografis. Ada 3. Yang pertama adalah LAN, kemudian yang kedua MAN, yang ketiga WAN. Apa aja itu, Pak? Kalau yang lupa, ini pada ini jelaskan sedikit. LAN. LAN kepanjangan dari Local Area Network ya. Jaringan dengan luasan wilayah kecil ini kalau LAN. Luasnya jaringan komputer yang bisa kita bikin antara 1 sampai 10 km. Sebenarnya lebih kecil lagi biasanya. Kemudian biasa digunakan pada perkantoran atau gedung. Misal SMK, kita punya jaringan internet, itu menggunakannya LAN. Kemudian digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi di dalam kantor bersama sumber daya yang lain seperti printer, fax, dan lain-lain ya. Kecepatan transfer data LAN adalah 10, 100, dan 1000 megabit per second. Kemudian teknologi yang digunakan biasanya berupa IEEE 802.3, Ethernet, dan switch ya. Ini LAN. LAN ini kalian pernah dapatkan saat kelas 10. Ini pada ini ulangi lagi. Kemudian MAN. MAN ini kepanjangannya Metropolitan Area Network. Jadi kota. Jaringan dengan luas wilayah dalam satu kota. Satu kota bisa lebih dari 10 km lebih. Jaraknya mampu ditangani 10 sampai 50 km. Kemudian transmisi datanya, perpindahan datanya menggunakan serat optik atau fiber optik yang ditanam di dalam tanah itu loh. Yang kalau kalian kadang-kadang lewat jalan kok ada orang menggali tanah, kemudian ada yang dibenamkan dalam tanah itu kabel-kabel panjang warnanya hitam gitu, dalamnya ada serat-serat optiknya, itulah fiber optik yang pada ini tahu saat ini yang dimiliki oleh Telkom, PT Telkom. Kabel optik, serat optik itu juga tersambung sampai antar benua untuk menghubungkan untuk menghubungkan informasi dari benua satu dengan benua lainnya dengan internet yang lebih cepat lagi. Selain menggunakan fiber optik atau apa lagi, Pak? Menggunakan satelit juga bisa. Oke, kemudian digunakan untuk menghubungkan antar kota. Jaringan MAN ini digunakan untuk menghubungkan antar kantor dalam satu kota. Standar khusus yang digunakan jaringan MAN adalah DGDB, Distribute Guewe Dual Bus ya, atau 802.6 menurut standar IEEE. Oke. Kemudian WAN. Nah, jaringan WAN yang lebih luas lagi, jaringan yang menghubungkan perangkat antar kota, antar provinsi, bahkan antar benua. Ini WAN ya. Jarak mencakup seluruh dunia, jaraknya sangat luas sekali. Media transmisi menggunakan bantuan satelit dan serat optik yang tadi pada ini ceritakan. Itu jaringan komputer berdasarkan geografis. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsi. Ada 2, client server dan peer-to-peer. Yang pertama ini, client server, gambarnya seperti ini. Nah, client server ini perbedaannya komputer server pasti lebih hebat daripada komputer klien. Kenapa? Karena komputer klien ini menggantungkan dirinya ke server. Seluruh layanan-layanan akan diurus oleh server, sehingga speknya server pasti lebih tinggi dari klien, seperti itu.
Klien hanya bisa menjadi klien, server hanya bisa menjadi server. Gitu. Ini kalau klien server. Kalau peer-to-peer, bedanya yang sebelah sini, peer-to-peer, masing-masing PC ini bisa berfungsi sebagai klien, bisa berfungsi sebagai server. Oke ya, perbedaannya itu. Berdasarkan fungsi sudah, kemudian berdasarkan topologi. Ada 5 topologi, bus ya, bintang, cincin, mesh, dan tree. Topologi bus atau bus ya seperti bis, lurus seperti itu, diakhiri dengan terminator sebagai penghenti atau host terakhir. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian topologi bintang, modelnya seperti ini. Ini hub atau switch menghubungkan ke semua komputer yang ada, topologi bintang. Kemudian topologi cincin, dia berputar seperti ini. Jaringannya, cara jalannya ya berputar, muter terus dia. Kemudian topologi mesh, modelnya seperti ini. Mesh ini memiliki perbedaan dengan yang lainnya karena masing-masing komputer mampu berkomunikasi dengan teman komputer yang lain. Makanya gambarnya kayak gini. Ini ada garis ke sana, ada ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ada 5 garis seperti itu. Maksudnya komputer yang ini bisa berkomunikasi dengan semua komputer yang ada. Ya, topologi mesh. Ini biasanya dalam kantor ketika dalam satu bidang. Kemudian topologi tree. Tree itu pohon artinya. Gambarnya seperti ini. Topologi ini juga disebut topologi pohon karena bentuknya seperti pohon. Server terletak di bagian atas dan klien beserta hardware pendukung terletak di bagian bawah server tersebut. Ya, gambarnya seperti ini. Ini berdasarkan topologi. Jaringan komputer berdasarkan topologi. Selanjutnya, berdasarkan distribusi sumber informasi. Ada 2. Yang pertama jaringan terpusat, yang kedua jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat, jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladen. Peladen ini maksudnya server, yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari suatu komputer server. Ya, jaringan terpusat, jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer peladen tadi maksudnya server, yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Ya, kemudian jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat. Jadi jaringan terpusat ada kelompoknya sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Itu berdasarkan distribusi sumber informasi. Nah, kemudian berdasarkan media transmisi ada 2, jaringan berkabel atau wire network. Wire ini maksudnya kabel, network itu jaringan. Penghubung antara komputer menggunakan kabel, ya, kabel jaringan menggunakan kabel LAN, kabel UTP yang depannya RJ45. Keuntungan wired network lebih stabil sinyalnya. Jadi kalau kalian nyambung internet menggunakan kabel LAN, biasanya lebih stabil dibandingkan dengan WiFi. Kalau WiFi kadang putus nyambung seperti itu. Kemudian jaringan nirkabel WiFi, tidak ada penghubung antar jaringan menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Akses jaringan WiFi lebih cepat daripada wired network. Kelemahannya apabila perangkat yang digunakan standar, maksudnya perangkatnya, routernya, akses pointnya kok kayaknya tidak terlalu bagus, biasa-biasa saja, maka akan sering terjadi putus jaringan. Tapi kalau menggunakan perangkat yang bagus, ya berarti hebat, gitu. Baik, tadi jaringan komputer berdasarkan macam-macam. Kemudian sekarang kita masuk ke pengertian VLAN. VLAN atau disingkat kepanjangannya Virtual Local Area Network merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan atau disetting menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Pengertian VLAN ini akan lebih kita mudah pahami ketika sudah masuk ke dalam contoh nanti. Nah, ini gambar struktur VLAN. Ya,
Ini ada satu router, kemudian ini ada switch yang pertama, ini ada switch yang kedua, switch yang ketiga. Satu switch ini menghubungkan 3 PC. 3 PC ini VLAN-nya berbeda-beda. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, ini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oke. Walaupun seperti ini, VLAN ini akan bekerja seperti ini, Mas Mbak. Yang di fakultas, walaupun dia ada di satu jalur switch yang berbeda, akan bisa berhubungan dengan yang ada di sini, VLAN sini. Asalkan VLAN yang disetting sama, VLAN 10, VLAN 10 untuk fakulti atau fakultas. Oke ya. Juga sama dengan VLAN 20, student, siswa, akan bisa berhubungan dengan student juga di sini walaupun terpisah switch. Ya, walaupun terpisah oleh switch. Nanti lebih jelasnya akan pada ini sampaikan nanti. Ya, perbedaan LAN dan VLAN. Ya, perbedaannya sangat jelas dari model jaringan LAN dengan VLAN adalah bahwa bentuk jaringan dengan model LAN sangat bergantung pada letak fisik dari workstation, ya, serta penghubungan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Jadi kalau perbedaannya, LAN itu fisik, LAN itu lebih kepada bangunan perangkat secara fisik, jumlah perangkatnya harus banyak, misalnya switch, hub, dan router. Tapi kalau menggunakan VLAN, kita menghemat perangkat kita. Bagaimana cara menghematnya, Pak? Nanti ada kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Alasan menggunakan VLAN, perhatikan, pada beberapa kasus jika sebuah switch menghubungkan 100 komputer dalam satu LAN, ini ya, satu switch menghubungkan 100 komputer dalam satu LAN, pada saat terjadi broadcast, jadi ada IP broadcast yang memberikan transmisi data. Tentunya setiap komputer akan mengirim paket ke 99 komputer lainnya. Jadi masing-masing komputer mengirimkan paket data ke 99 komputer lainnya. Kemungkinan yang terjadi bisa saja satu komputer atau lebih mengirim broadcast di waktu yang bersamaan. Jadi ada 100, masing-masing itu mengirim ke 99 komputer lainnya dan waktunya bersamaan. Nah, tentunya akan menguras banyak sekali bandwidth. Jadi jaringan bandwidthnya akan penuh langsung karena ada transfer data, paket data yang sangat banyak di satu waktu yang sama. Oleh karena itu perlu dibagi menjadi beberapa VLAN. Nah, kalau tadi ada 100 komputer dalam satu switch, kalau kita mau merubah menjadi 5 kelompok, jadi kan ada 20 komputer. 20 komputer sampai ada 5 kelompok 20 komputer. Tapi kan membutuhkan switch masing-masing. Nih, kan mahal. Oleh karena itu kita menggunakan VLAN. Oleh karena itu kita hanya menggunakan VLAN. Misalnya membuat 5 VLAN saja. Jadi masing-masing VLAN terdiri dari 20 komputer. Nah, perbedaannya kalau yang tadi pertama ada 99 broadcast, kalau menjadi 20 komputer cukup ada 19 broadcast, yang artinya bandwidthnya tidak terlalu padat. Inilah alasan penggunaan VLAN, dan juga penggunaan switch juga lebih hemat daripada kita menggunakan 5 buah switch yang berbeda-beda. Oke, nanti ini siswa sekalian akan lebih paham ketika kita nanti praktek langsung. Tapi ini kita teori dulu ya. Jadi mungkin praktek juga nanti kita gunakan media online ini. Jadi sementara siswa semua, anak-anak semua membaca, memahami teori terlebih dahulu. Oke. Keuntungan VLAN ada beberapa. Yang pertama, hemat biaya. Coba perhatikan ini. Ini Pak Dene tadi menyampaikan switch 5, switch 1 tok. Contohnya seperti ini. Dua arsitektur jaringan ini itu sama persis, Mas Mbak semua. Lihat, LAN 1 ya, LAN 1 ini anggotanya 2 PC. Ini LAN 1 juga 2 PC. LAN 2 2 PC. Ini LAN 2 2 PC. LAN 3 2 PC. LAN 3 juga 2 PC. Perbedaannya apa?
switchnya ini 3 ya, switchnya 3, routernya 1. Yang di kanan switchnya cuma 1, padahal fungsi kerjanya sama. Hemat yang mana? Hemat yang ini. Kok bisa Pak? Iya, karena di sini kita menggunakan VLAN, ya kan? VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Masing-masing VLAN hanya bisa berkomunikasi dengan kelompok di VLAN-nya. Ini komunikasi dengan ini, ya kan? Ini dengan ini sendiri, ini dengan ini sendiri, ya kan? Dan dia aman, tidak terlihat oleh dari sini pertukaran data di VLAN 2 nggak bisa lihat VLAN 1 dan sebagainya. Ini aman, walaupun cuma switchnya 1. Karena switchnya 1 lebih hemat daripada penggunaan switch 3. Switch harganya berapa Pak? Nanti kalian cari di internet macam-macam harga switch. Ini tugas kedua, kalian searching switchnya apa saja mereknya, rentang harganya berapa saja, sehingga kalian tahu oh harganya switch begini gitu. Kalian cari tahu switch harganya berapa, hub harganya berapa, router harganya berapa, dengan berbagai macam varian merek. Dibuat dalam sebuah tulisan boleh, kemudian kamu foto, kemudian kamu kirimkan di Google Classroom. Tugasnya untuk pertemuan kedua ini itu saja ya. Oke, hemat biaya keuntungan VLAN. Ini pakai 3, kalau nggak pakai VLAN, ini cuma pakai 1 switch. Ya, jadi lebih hemat. Keuntungan yang lainnya, keamanan jaringan. Ya, menjaga keamanan data user pada tiap LAN, sehingga tidak saling bisa melihat data. Menjaga user tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Jadi dia menjaga agar masing-masing jaringan memiliki privasi sendiri-sendiri. Yang ketiga, kinerja tinggi. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu, sehingga karena lalu lintas jaringan berkurang, jaringan lebih longgar untuk akses cepat, ya kan? Bandwidthnya lebih longgar sehingga aksesnya lebih cepat. Seperti kalau di jalan padat dengan jalan sepi, cepat mana kita akan bisa melewati jalan itu? Otomatis yang jalan sepi. Bandwidth itu ibarat jalan yang kalau lagi rame akan seret kita bisa lewatnya, tapi kalau sepi kita bisa lebih banter lagi, sehingga mempengaruhi kecepatan dalam akses. Nah, karena VLAN nanti bandwidthnya akan longgar nih. Karena bandwidthnya longgar, maka kecepatan akses kita dalam mengakses internet akan lebih cepat. Walaupun paket datanya sama, ya kan? Walaupun paket data, misalnya kita langganan IndiHome, dapat paket yang 10 Mbps per second. Walaupun sama, karena kita menggunakan VLAN misalnya, akan lebih cepat. Kemudian, yang keempat, broadcast storm mitigation. Jadi, pembagian jaringan menjadi beberapa VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadi karena adanya pembuatan broadcast domain. Oke, informasi begitu. Selanjutnya, efisiensi pengelolaan jaringan. Bangun VLAN akan memudahkan manajemen jaringan. Jadi tadi kemarin kita membahas AIJ. AIJ adalah tugas seorang administrator jaringan. Administrator jaringan yang pinter VLAN, maka dia akan mudah dalam manajemen jaringannya. Kalau nggak pinter ini, dia akan kesusahan sendiri. Karena pengguna yang membutuhkan sumber daya berbagi dalam segmen yang sama. Ya, oke. Kemudian terakhir, simpler project, yaitu memiliki fungsi-fungsi terpisah, mempermudah pengelolaan sebuah project atau bekerja dengan aplikasi khusus. Pengelolaan VLAN ini menggunakan aplikasi khusus, ya, jadi lebih mudah. Jenis VLAN ini ada 2, berdasarkan pemberian membership dan berdasarkan tipe koneksi. Berdasarkan pemberian membership ada 5. Yang pertama, port based, berdasarkan portnya. Dengan melakukan konfigurasi pada port, jadi port mana yang dikonfigurasi, portnya si switch yang dikonfigurasi, dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunk atau VTP. Ya, jadi pembagian membersnya menggunakan port. Jadi portnya yang disetting, kalau ada perangkat yang nyambung di port itu, maka dia sudah otomatis tersetting sendiri. Atau kita menggunakan MAC base.
Membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Setiap switch memiliki tabel MAC address untuk setiap komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Jadi kita nyetingnya MAC addressnya. Laptop juga ada MAC address, switch ada MAC address, itu yang disetting. Gimana Pak cara nyetingnya? Nanti. Ini kita informasi teori dulu. Protokol base. Karena VLAN bekerja pada layer 2 OSI layer, ya, maka dapat dilakukan penggunaan protokol IP dan IP extended sebagai dasar VLAN. Ya, oke. Yang keempat, IP subnet address base. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3 sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Oke. Yang terakhir, authentication based. Device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentifikasi user atau komputer menggunakan protokol 802.1x. Oke ya, ini VLAN berdasarkan pemberian membership. Yang selanjutnya VLAN berdasarkan tipe koneksi. Yang pertama trunk link, ya, merupakan port yang disetting untuk dilalui berbagai VLAN. Tadi yang sudah disampaikan. Jadi tipe koneksi trunk link ini port yang disetting. Bermanfaat untuk menghubungkan switch dan switch, antar switch dengan router, switch dengan server. Nah, di trunk link ini membutuhkan VLAN tagging untuk membedakan data yang melalui trunk link ini. Kemudian satu kabel link dapat membawa banyak VLAN. Jadi kita hemat biaya karena hanya satu kabel bisa untuk membawa banyak VLAN. Trunk link menghemat penggunaan kabel. Oke. Kemudian access link, ya. Access link merupakan port yang disetting untuk satu VLAN. Kalau trunk link bisa untuk banyak, kalau access link hanya untuk satu VLAN. Menghubungkan komputer dengan switch. Jadi komputer berhubungan dengan switch menggunakannya access link karena hanya satu saja yang bisa disetting portnya. Antar anggota tidak bisa berkomunikasi kecuali dibantu oleh router. Oke. Mendukung teknologi Ethernet 10 sampai 100 megabit per second. Oke. Terakhir, hybrid link yaitu gabungan dari trunk dan access link. Oke, untuk pertemuan kedua ini sampai sini. Tadi tugasnya hanya satu tadi, dikirimkan di Google Classroom. Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat sehingga bisa belajar dengan baik, dan semoga di masa pandemi ini kita diberikan kekuatan agar kita senantiasa dijaga agar tidak kena virus corona. Tetap semangat, tetap belajar, jangan sampai tidak belajar. Terima kasih untuk hari ini, saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.